Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai segmentasi pasar. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Debbie Adelia Putri sebagai moderator dan rekan-rekan saya yang akan menyampaikan materi yaitu Aisyah Febrilian, Lokita Intan, Mary Dwi, dan Wayan Asrini. Di sini, kami akan menjelaskan deskripsi dari segmentasi pasar itu sendiri yang akan dibacakan oleh Mary Dwi Tirtania. Definisi segmentasi pasar adalah membagi pasar yang luas menjadi terpetak-petak atau ke dalam kelompok-kelompok sesuai kebutuhan dan karakteristik konsumen yang berbeda. Tujuan dari segmentasi pasar adalah membentuk kelompok pasar yang homogen, sehingga perusahaan dan pasar dapat menciptakan dan memasarkan produk yang dibutuhkan konsumen. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Wayan Asrini. Baik, yang selanjutnya yaitu mengidentifikasi segmen dan target pasar. Langkah awal yang dibutuhkan dalam perencanaan dan pengembangan strategi pemasaran. Dalam situasi di mana konsumen menghadapi banyak pilihan, maka kesuksesan pemasaran produk akan banyak ditentukan oleh kesesuaian produk dengan kebutuhan konsumen pada segmen tertentu. Dalam hal ini, pemasaran sasaran yang efektif mengharuskan pemasar 1. Mengidentifikasi dan menentukan profil berbagai kelompok pembeli yang mempunyai kebutuhan dan preferensi yang berbeda. 2. Memilih satu atau lebih segmen pasar untuk dimasuki atau menentukan sasaran atau target pasar. Yang ketiga, untuk setiap segmen sasaran menentukan dan mengkomunikasikan berbagai manfaat penawaran pasar perusahaan. Lalu materi berikutnya akan dijelaskan oleh Aisyah Febrilian. Sebagian besar perusahaan beralih ke pemasaran mikro pada 1 dari 4 tingkat. Yang pertama ada pemasaran segmen, kedua pemasaran ceruk, ketiga pemasaran wilayah lokal, keempat pemasaran perorangan. Yang pertama pemasaran segmen atau segmen pasar terdiri dari kelompok pelanggan yang memiliki sekumpulan kebutuhan dan keinginan yang serupa. Tugas pemasar adalah mengidentifikasi segmen dan memutuskan segmen mana yang akan dibidik. Kedua, ada pemasaran ceruk. Ceruk adalah kelompok pelanggan yang lebih sempit yang mencari bauran manfaat yang berbeda. Pemasar biasanya mengidentifikasi ceruk dengan membagi satu segmen menjadi subsegmen. Ketiga, ada pemasaran lokal. Pemasaran sasaran memunculkan program pemasaran yang disesuaikan khusus untuk kebutuhan dan keinginan kelompok pelanggan lokal di bidang perdagangan, lingkungan sekitar, bahkan toko perorangan. Yang terakhir ada pemasaran individual. Pemasaran individual adalah pemasaran yang mengarah segmen 1, pemasaran yang disesuaikan, atau pemasaran satu-satu. Sekarang pelanggan mulai mengambil inisiatif yang lebih individual dalam menentukan apa yang dibeli dan bagaimana caranya. Lalu penjelasan terakhir tentang dasar-dasar segmentasi pasar konsumen akan dijelaskan oleh Lokita Intan. Dasar segmentasi pasar konsumen dibagi menjadi 3. Yang pertama, segmentasi geografis. Segmentasi geografis memerlukan pembagian pasar menjadi berbagai unit geografis seperti negara-negara bagian, wilayah, kabupaten, kota, atau lingkungan sekitar. Perusahaan dapat beroperasi di satu atau beberapa daerah atau beroperasi di seluruh daerah sambil tetap memberikan perhatian pada variasi lokal. Yang kedua, segmentasi demografis. Salah satu alasan demografis begitu populer bagi pemasaran adalah variabel ini sering terkait erat dengan kebutuhan atau keinginan konsumen. Alasan lainnya adalah variabel seperti usia, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, jenis kelamin,
penghasilan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, generasi, kebangsaan, dan kelas sosial mudah diukur. Yang ketiga, segmentasi psikografis. Psikografis adalah ilmu untuk menggunakan psikologi dan demografi guna lebih memahami konsumen. Dalam segmentasi psikografis, pembeli dibagi menjadi berbagai kelompok berdasarkan sifat psikologis atau kepribadiannya. Orang-orang di dalam kelompok demografi yang sama bisa memiliki profil psikologis yang sangat berbeda. Itulah penjelasan materi mengenai segmentasi pasar dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dari penjelasan, kami minta maaf. Semoga penjelasan kami dapat bermanfaat. Terima kasih dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.